Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan bab 4 tentang keberagamaan masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada 4 sub pokok bahasan. Yang A yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Yang B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau kalau disingkat menjadi SARA. SARA yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Baik, setelah kalian kemarin sudah mencatat materi esensial yang sudah Pak Guru kirim dari 4 sub pokok itu, sekarang Pak Guru akan menjelaskan istilah-istilah penting pada bab 4 ini. Yang pertama, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka ini adalah semboyan keberagamaan bangsa Indonesia. Dan ini sudah tidak asing, kita sudah tahu sama-sama baik dari SD ataupun dari MI. Ya. Kemudian ada istilah persatuan dan kesatuan. Ini adalah sesuatu yang melekat menjadi satu. Apa itu persatuan? Ini utuh tidak terpecah-pecah. Kemudian disambung dengan kesatuan. Kesatuan adalah keterikatan hal-hal yang berbeda menjadi satu. Apa yang berbeda? Berbeda secara syarat, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian diikat menjadi satu dan menjadi persatuan dan kesatuan. Kemudian dari Sabang sampai Merauke, ini adalah lagu yang berisi tentang wilayah Indonesia yang berbunyi dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Itu lagu yang tentang wilayah Indonesia. Kemudian sila ketiga. Jadi ada sila ketiga, ada UUD 45. Itu apa sih menjadi landasan bangsa Indonesia? Kalau sila ketiga ini adalah menjadi landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sedangkan kalau landasan konstitusionalnya apa? Ini pembukaan UUD alinea keempat dan pasal 1 ayat 1 tahun 45 ini adalah landasan konstitusional persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian kekeluargaan dan gotong royong. Ini adalah menjadi apa? Ciri khas bangsa Indonesia adalah selalu bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian 6. Apa ini 6? 6 adalah agama yang diakui di Indonesia. Awalnya 5. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal Gus Dur itu mengakui satu agama atau kepercayaan yang bernama Konghucu, maka sekarang berjumlah 6. Kemudian musyawarah dan mufakat ini adalah nilai dasar bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia dan seterusnya, ini adalah sebagai puncak semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diawali oleh Sumpah Pemuda. Kemudian nasionalisme ini adalah sifat positif yang harus dimiliki oleh kita sebagai generasi bangsa Indonesia. Apa sih nasionalisme? Adalah paham yang mempertahankan kedaulatan suatu negara. Setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maka kita wajib mempunyai paham atau sifat nasionalisme. Kemudian wawasan Nusantara. Inilah hal yang menjadikan Indonesia itu merasa satu, senasib, sepedanggungan, sebangsa, dan setanah air. Ini adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Patriotisme adalah juga adalah sifat yang sangat positif yang harus kita miliki. Kenapa? Karena patriotisme adalah sikap menjaga keutuhan, kebesaran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia setelah Indonesia merdeka itu harus punya sifat patriotisme, menjaga. Ya. Kemudian kalau ini kebalikannya, ini adalah
Yang harus kita jauhi adalah separatisme, sikap yang mementingkan daerah daripada bangsa dan cenderung ingin memisahkan diri. Ini ada daerah Indonesia, yaitu daerah paling timur Papua dan paling barat Aceh. Ini ada gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka. Ini ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ini tidak boleh. Ini harus kita pertahankan. Ini juga harus kita jauhi. Sifat primordialisme ada apa sih? Sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan yang merasa sukunya paling istimewa, paling terhormat, dan sebagainya. Agamanya paling benar dan sebagainya. Ini harus dijauhi, karena ini akan memecah belah persatuan. Kemudian apa sih upaya mencegah dan mengatasi konflik SARA? Tadi SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa sih? Harus punya cinta kasih, penanaman persatuan, kesatuan, ya, penegakan supremasi hukum, dan seterusnya. Ini hal-hal yang mencegah konflik. Kemudian, apa sih yang menjadi prinsip dasar persatuan dan kesatuan? Itu tadi Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan bertanggung jawab, wawasan Nusantara, persatuan dalam pembangunan, kebanggaan sebagai bangsa, cinta tanah air, dan patriotisme.